Shalom, bertemu lagi di channel SA Situmorang dengan konten Alkitab. Allah kita bersabda. Pertemuan yang lalu kita sama-sama telah membahas mengenai Alkitab dan latar belakangnya. Kita bersama-sama dengan Pendeta Joshua Simbolon dari Jakarta. Dan pada saat ini bersama-sama dengan kita ada narasumber baru. Narasumber yang berasal dari Bandung. Pendeta ini adalah Pendeta Auster Tiroi Situmorang. Selamat malam, Pendeta. Shalom, selamat malam, Pendeta dan penonton YouTube SA Situmorang. Terima kasih banyak, Pendeta. Ya, Pendeta Auster Situmorang pada saat ini sudah melayani di Bandung. Ya, pelayanannya berada di Bandung dan Pendeta ini adalah masih single, belum berkeluarga. Dan puji Tuhan, pendeta ini sudah menamatkan perkuliahannya 4 tahun yang lalu. Jadi kita merasakan dalam pengalaman, begitu juga dengan ilmu yang dimiliki pada saat di perkuliahan. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas mengenai penciptaan fakta versus teori. Kita akan bersama-sama di sini dengan Pendeta Auster Tiroi Situmorang. Tetapi sebelum kita akan memulai diskusi kita, tanya jawab, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, sebelum kami memulai diskusi tanya jawab kami mengenai kebenaran Alkitab, kiranya Engkau pimpin kami, supaya kami dapat paham, kami juga dapat selalu mendekatkan hati kami dengan Engkau. Jadilah kehendak-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas mengenai penciptaan versus teori. Nah, ada yang bertanya adalah bagaimana munculnya dunia ini? Bagaimana terjadinya dunia ini? Sehingga sampai kepada sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa dunia ini muncul oleh karena waktu yang begitu lama terjadinya sebuah ledakan. Itulah disebut dengan teori Big Bang. Pada tahun 1922, Alexander Friedman mengatakannya bahwa ada sebuah ledakan yang terjadi. Ada juga teori nebula. Bahkan juga ada teori steady state. Dan banyak teori-teori yang dimunculkan oleh para saintis atau yang mengetahui ilmu pengetahuan alam. Tapi bagaimanakah dengan faktanya yang bukan sebuah teori? Nah, pada saat ini kita mau bertanya dulu kepada Pendeta Auster Situmorang. Bagaimanakah terjadinya dunia ini, Pendeta? Ya, terima kasih, Pendeta Stephen Situmorang. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana terjadinya dunia ini, maka kita harus melihat kepada Alkitab. Ya. Alkitab akan memberikan jalan kepada kita mengenai penciptaan. Ya, penciptaan dan kenapa bisa terjadi. Itu lengkap diceritakan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya, saudara-saudara harus buka Alkitab dan membacanya dalam Kejadian pasal yang pertama. Di sana dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Awalnya bagaimana? Di ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, apabila kita menggunakan akal sehat kita, akal budi kita, ketika meja atau kursi bergerak, pasti ada tersangkanya atau subjeknya yang mendorong atau menggeser sehingga meja atau kursi itu bergerak. Demikian juga yang terjadi dengan bumi kita ini. Tidak mungkin ada suatu ledakan yang besar, siapa ya, atau tidak ada yang menjadi pelakunya, tersangkanya. Pasti ada yang melakukannya.
tidak mungkin bergerak sendiri. Bahkan angin sekalipun meskipun bergerak ada sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga penciptaan ini dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pendeta. Sangat jelas sekali bahwa dunia ini ada yang membuat, ada penyebabnya. Sangat jelas sekali pendeta Auster Situmorang telah menjelaskan. Kalau begitu pendeta, bagaimanakah caranya Tuhan menciptakan dunia ini? Apakah hanya dengan proses berpikir saja kemudian jadilah dunia ini? Atau mungkinkah Tuhan memakai tongkat sihir seperti di film-film langsung jadi? Atau bagaimanakah fakta yang sebenarnya bukan sesuai teori? Boleh dijawab pendeta. Oke. Terima kasih banyak pendeta. Tentu saja pertanyaan yang seperti ini juga kita harus melihat kepada Alkitab, ya. Alkitab akan menjelaskan kepada kita, akan menerangkan kepada kita bagaimana sebenarnya yang terjadi. Dan kalau kita buka dalam Alkitab, kita harus lihat kepada Kejadian pasal yang pertama, ya, Kejadian 1. Kembali lagi di Kejadian 1. Saya tidak baca semua ayatnya, tapi hanya menunjukkan ayat-ayat yang membuktikan. Ya, kalau kita lihat di Kejadian 1, kita harus melihat kepada Kejadian 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, dan seterusnya. Semuanya menggunakan kata berfirman. Dengan demikian, pada hari yang pertama, hari kedua, hari keempat, hari ketiga, dan seterusnya, Tuhan menciptakan segala sesuatu, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dengan berfirman. Tetapi berbeda dengan kita manusia, ya. Tetapi berbeda dengan kita manusia. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan membuat kita dari debu tanah, membentuk dan menghembuskan nafas. Berbeda, spesial kepada manusia. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang kedua. Jadi seperti itulah cara Tuhan menciptakan bumi ini dan menciptakan kita manusia dengan berfirman, dan kepada kita manusia dengan membentuk dan menghembuskan nafas kehidupan. Terima kasih pendeta. Terima kasih banyak pendeta untuk jawabannya yang sangat jelas sehingga dapat menambah pengetahuan akan kerohanian kita. Selanjutnya pendeta ada pertanyaan seperti begini. Kalau menurut teori Big Bang, teori nebula, teori steady state, bahkan ada teori bintang kembar atau twin star, waktu penciptaan itu sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ya, jadi penciptaan itu adalah jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Itu adalah teorinya pendeta. Kalau menurut faktanya, bagaimana pendeta? Kapankah dunia ini diciptakan? Ya. Baik, terima kasih pendeta untuk pertanyaannya. Ini hal yang menarik sekali ya, mengenai umur bumi, ya, umur bumi. Ada yang mengatakan jutaan tahun, ada yang mengatakan miliaran tahun. Lalu bagaimana sebenarnya? Nah, jadi kita melihat dulu yang paling dekat dan kita percayai semuanya, seluruh dunia, bahwa sekarang adalah tahun 2000-an, ya, tahun 2021 tentunya. Dan itu atau 2021 ini dikatakan sebagai tahun setelah Masehi, ya, setelah Masehi. Jadi apabila dikatakan setelah Masehi, maka ada yang namanya sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi berarti tahunnya
jadi dianggap nol. Tahun nol itu adalah ketika di masa Yesus lahir. Dan dalam perhitungan ketika Yesus lahir, ya, di dunia ini diurutkan kepada ayahnya Isai, kemudian kakeknya dan kakek moyangnya sampai kepada Adam, umurnya dihitung, kapan mereka hidup. Ditemukanlah hanya sekitar 4.000 tahun. 4.000 tahun sebelum Masehi, belum Yesus lahir, dan 2.000 tahun setelah Yesus lahir. Di zaman kita ini tentunya. Jadi kalau dijumlahkan hanya 6.000. Ya, hanya 6.000 berdasarkan perhitungan Alkitab. Alkitab mengurutkan hanya 6.000 tahun. Nah, seperti itu Pendeta. Terima kasih Pendeta. Terima kasih banyak Pendeta untuk jawabannya yang sangat jelas. Jadi hanya 6.000 tahun yang lalu dunia diciptakan. Tidak sampai jutaan, bahkan miliaran tahun. Itulah jawaban sesuai dengan fakta yang jelas tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini Pendeta. Berapa lamakah dunia ini diciptakan? Ada yang mengatakan bahwa pembentukan dunia ini jutaan juga, bahkan miliaran tahun yang lalu. Dari keadaannya dari gumpalan gas, kemudian menjadi padat. Setelah itu keluarlah organisme-organisme atau makhluk-makhluk hidup, tumbuhan-tumbuhan, itu memerlukan waktu yang sangat lama, jutaan tahun. Tapi bagaimanakah menurut faktanya, Pendeta? Baik, terima kasih Pendeta untuk pertanyaannya mengenai berapa jangka waktu yang Tuhan butuhkan untuk menciptakan dunia ini, atau berapa lama waktu sehingga bumi ini terbentuk. Ya, dari kepercayaan ilmuwan-ilmuwan katakan dengan waktu yang sangat lama. Tetapi kita harus kembali lihat kepada Alkitab. Dan tentunya ya, Alkitab jelas katakan dalam Kejadian pasal yang pertama. Ya, saya baca di ayat 31 dan Kejadian 2 ayat 1 dan 2. Oke, ayat Kejadian 1 ayat 31 katakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke. Sebenarnya sampai situ jelas. Di ayat berikutnya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Hanya 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak memerlukan waktu yang panjang bagi Tuhan. Ya, kita juga sudah sebutkan atau sudah bahas tadi di pertanyaan yang pertama bahwa Tuhan menciptakan bumi ini dengan berfirman. Ya, berfirman, tidak memerlukan proses waktu yang lama sehingga muncul pohon, sehingga muncul binatang-binatang, ya, sehingga muncul manusia. Hanya 6 hari. Lalu kemudian sehingga hari ke-7 Tuhan bisa berhenti. Berarti selesai dari penciptaan. Nah, seperti itu kira-kira Pendeta. Baiklah, terima kasih banyak Pendeta untuk jawaban-jawaban yang sangat jelas sehingga menambah pengetahuan akan rohani dan juga iman kita untuk tahu bahwa ada pencipta kita manusia, ada pencipta dunia, bukan dengan tiba-tiba atau tanpa penyebab. Dan kita sudah pahami juga tadi dari Pendeta Auster Situmorang katakan bahwa dunia diciptakan hanya 6 hari dan hari ke-7 adalah hari perhentian. Baiklah, terima kasih banyak Pendeta untuk jawaban-jawaban yang sangat jelas, ya, sehingga dapat menambah pengetahuan kita. Dan bagi penonton, jangan lupa ini adalah part 1 bagian pertama. Di bagian kedua nanti kita akan membahas mengenai
penciptaan manusia, sempurna atau evolusi. Sempurna atau evolusi. Jangan lupa tonton video berikutnya dan sertakan like dan subscribe Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup dengan doa dari Pendeta Auster Situmorang. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu berharga kepada kami, umat Tuhan yang mempelajari mengenai penciptaan. Kami, umat Tuhan, harus percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan kami. Menciptakan kami dengan tujuan untuk memenuhi bumi, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami kepada tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus memberkati penonton sekalian. Amin. Amin.